Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Saya percaya bahwa dimanapun saudara berada tetap mengalami kasih setia Tuhan dengan kekuatan kesehatan, dengan hikmat semangat yang Tuhan beri, sehingga selalu bersyukur kepada Tuhan. Saya Pendeta Tirsata Iras, pendeta di Jemaat Gemim Sentrum Manado, menjumpai Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman ini terus memotivasi kita, menyemangati kita, menginspirasi kita hidup setia dan takut kepada Tuhan. Karena itu kita akan membaca firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa di dalam Yesus yang adalah firman yang hidup. Kami akan merenungkan kebenaran-Mu. Kami selalu percaya bahwa firman-Mu kekuatan rohani bagi kami, menjadi pedoman bagi kami ketika kami melangkah menikmati hidup. Karena itu Bapa, tanamkanlah firman-Mu di hati dan pikiran kami, untuk kiranya kami tetap hidup benar di hadapan-Mu, setia melakukan kehendak-Mu, supaya dalam hidup kami Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Berfirmanlah bagi kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab dalam kitab Sakaria, pasalnya yang ke-9, ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-17. Ada dua perikop di dalamnya, yaitu Raja Mesias di Sion, juga Israel dipulihkan kembali. Firman Tuhan berkata, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan, dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut, dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busurku isi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu hai Sion terhadap anak-anakmu hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan." Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mesbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya. Itu sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah baiknya itu dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus atau orang Kristen, pada minggu terakhir bulan November, kita akan memasuki minggu Advent yang pertama.
Nah, kata Advent dari bahasa Latin, yaitu Adventus, artinya kedatangan. Sehingga masa Advent itu adalah masa pengharapan, masa penantian, dan persiapan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang kekasih, di satu pihak, merayakan Advent itu adalah untuk merayakan hari Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana ada 4 minggu Advent yang akan dirayakan. Sesudah itu barulah merayakan hari Natal yang dirayakan setiap tanggal 25 Desember. Nah, di pihak yang lain saudara, Advent itu menunjuk pada Yom Yahweh, pada hari Tuhan, pada Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, kapan Yom Yahweh itu? Kapan Maranatha? Kita manusia tidak tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan yang berkuasa penuh dan Tuhan akan datang benar untuk kedua kali sebagaimana yang difirmankan dalam firman Tuhan. Karena itu saudara, firman senantiasa mengajak kita agar supaya kita berjaga-jaga, kita bersiap, kita mawas diri menanti Yom Yahweh, Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali yang adalah pasti. Dengan cara bagaimana saudara penantian kita diajak melalui kebenaran firman, hidup setia, hidup benar dan hidup taat kepada Tuhan, melakukan kehendak firman-Nya, agar supaya Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita dan hidup kita jadi berkat bagi banyak orang. Itulah masa-masa persiapan kita untuk Advent, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, di minggu Advent yang pertama kita diajak belajar dari kitab Sakaria, pasalnya yang ke-9 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-17. Nah, saudaraku yang kekasih, Sakaria dalam bahasa Ibrani artinya Tuhan mengingat. Nah, Nabi Sakaria ini adalah seorang imam dan dia adalah keturunan imam. Dan pada waktu Sakaria ini dia melayani atau berkarya menyampaikan suara kenabian, suara profetis, dikatakan itu sekitar tahun 520 sampai 518 sebelum Masehi. Ketika Sakaria dia berkarya itu sama-sama dengan Hagai, sehingga latar belakang kitab Sakaria dan kitab Hagai itu hampir sama. Nah, saudara-saudara, ketika Sakaria dan Hagai berkarya, pada waktu itu bangsa Israel atau bangsa Yehuda, mereka diizinkan pulang ke Yerusalem dari Babel, dari tanah pembuangan. Kita tahu bersama bahwa Israel dibuang, ditawan di Babel itu karena dosa mereka. Sehingga Tuhan Allah menghukum mereka sebagai bentuk kasih sayang supaya Israel sadar jati diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan. Nah, sekali lagi ketika Sakaria dan Hagai menyampaikan suara profetis, suara kenabian, pada waktu itu Israel sudah diizinkan pulang kembali ke Yerusalem. Dan pada waktu itu Raja Persia dipimpin oleh Raja Kores. Dan Raja Kores ini juga dia memberikan izin supaya bangsa Israel ini membangun kembali bait Allah di Yerusalem yang pada waktu itu sudah hancur. Namun saudara, rupanya respons tanggapan dari umat Tuhan, umat Israel terhadap rencana pembangunan bait Allah tidak seperti yang diharapkan oleh Hagai dan Sakaria. Bahwa mereka melihat kelesuan yang ada dalam diri bangsa Israel. Mereka tidak bersemangat. Sehingga
Sakaria dan Hagai ini, mereka menggerakkan bangsa Israel ini untuk tetap bersemangat, menyemangati mereka merangsang semangat mereka untuk supaya dapat bangkit kembali, terutama kembali membangun bait Allah. Dan kita melihat saudara, ketika Sakaria dia berkarya, dia menggunakan penglihatan sebagai cara untuk menunjukkan kebesaran dan kuasa Tuhan, karya Tuhan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Sehingga pesan yang dikumandangkan oleh Sakaria adalah supaya umat Israel, umat Yehuda ini, mereka hidup dalam kekudusan dan mempunyai sikap moral yang jujur dan setia kepada Tuhan. Bahkan peristiwa kembalinya bangsa Israel ini dari pembuangan di Babel itu merupakan suatu peristiwa eskatologis dan mesianis, di mana bangsa Israel kembali merupakan sisa Israel yang kepadanya Tuhan memberikan keselamatan. Nah saudara-saudara, sehingga dari latar belakang ini, setiap orang percaya yang mengenal kitab Sakaria, yang membaca kitab Sakaria ini, maka bisa mengerti bahwa kedatangan Yesus Kristus ke dalam dunia ini itu telah dinubuatkan terlebih dahulu, dan kerajaan yang kekal juga telah diberitahukan di masa yang lalu. Itulah saudara yang dikatakan dalam kitab Sakaria. Dan secara khusus bacaan kita dalam pasal 9 ini, itu adalah ungkapan yang disampaikan oleh Nabi Sakaria kepada bangsa Israel, supaya mereka tetap bersemangat, tetap punya keyakinan yang pasti kepada Tuhan, punya pengharapan bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan mereka, Allah yang akan membebaskan mereka dari semua tekanan hidup. Seperti juga pengalaman nenek moyang bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir melalui peristiwa Eksodus, itu karena tangan Tuhan yang kuat, karena kemurahan Tuhan. Maka demikian pun ketika bangsa Israel ini kembali dari Babel, ketika mereka sudah ada di Yerusalem dengan kehidupan, dengan situasi yang baru, maka sang nabi mau katakan, Tuhan senantiasa beserta dengan mereka. Keselamatan mereka akan alami, pemulihan juga mereka akan rasakan, sehingga mereka akan menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Dan itulah juga yang dikatakan di ayatnya yang ke-16 pembacaan kita. Tuhan Allah akan menyelamatkan mereka seperti kawanan domba. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Tuhan menyelamatkan mereka seperti permata mahkota yang berkilap-kilap. Itu berarti bahwa kasih setia Tuhan terus akan dialami oleh bangsa Israel. Karena itu ayat 9 bacaan kita dikatakan, bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah hai putri Yerusalem. Lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Umat Yehuda, umat Israel, dikatakan mereka harus bersorak-sorai, mereka harus bergembira, mereka harus bersukacita, mereka harus punya keyakinan yang pasti bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus ada. Tuhan Allah terus menyertai perjalanan kehidupan mereka, supaya mereka semangat, terutama lagi membangun bait suci yang di Yerusalem. Nah Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tema perenungan warga Gemim Minggu Advent pertama, pengharapan akan keselamatan. Kita sudah membaca bersama-sama latar belakang kitab
Sakaria ini. Bahwa benar kedatangan Tuhan Yesus ke dalam dunia itu sudah lama dinubuatkan oleh para nabi, termasuk juga Nabi Sakaria. Bahwa semua nubuatan yang ada dalam perjanjian lama itu digenapi di dalam perjanjian baru. Tentang kedatangan Raja Damai, kedatangan Mesias, kedatangan Juru Selamat, semua digenapi di dalam dan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan, adalah Juru Selamat, adalah Mesias kehidupan kita. Nah, karena itu saudara, apa yang ditulis dalam Sakaria pasal 9 ayat 9 ini, kita juga dapat membacanya dalam kitab Matius pasalnya yang ke-21, ayatnya yang ke-5, bahkan juga ayatnya yang ke-9 dikatakan, katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang. Kepadamu ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ayat 9, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru katanya, Hosana anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Jadi penggenapan tentang nubuatan kedatangan Mesias, kedatangan Juru Selamat itu di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus yang datang menyelamatkan kita semua. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya percaya ketika kita sudah ada di minggu Advent yang pertama ini, maka kita terajak untuk betul-betul mempersiapkan kehidupan kita menyambut Natal Yesus Kristus, tapi juga untuk menanti Yom Yahweh, Maranatha, kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga betul-betul kita mempersiapkan kehidupan kita dengan benar, agar supaya betul kemuliaan Tuhan dapat kita saksikan melalui kehidupan yang benar, kehidupan yang membawa damai sejahtera, kehidupan yang membawa sukacita, yang membawa shalom kepada banyak orang. Nah, karena itu saudara, apa makna pesan firman Tuhan ini bagi kita ketika kita berada di minggu Advent yang pertama? Nah, sekali lagi Sakaria pasalnya yang ke-9 ayat 9 dikatakan, bersorak-soraklah. Itu berarti bahwa penuh sukacita, penuh rasa damai sejahtera, penuh rasa bahagia, dipenuhi dengan kegembiraan. Apalagi saudara, hari Natal itu adalah hari kelahiran Yesus Kristus, hari jadi. Biasanya orang ketika merayakan ulang tahun hari jadi, ada sukacita yang besar, merasa gembira. Sehingga banyak kali kita menyaksikan ketika merayakan ulang tahun, ketika diacarakan, mengundang banyak orang, handai tolan, kerabat, dan semuanya merayakan bersama sebagai tanda sukacita dan syukur. Maka demikian pun saudara, kita ketika mempersiapkan diri untuk merayakan Natal, berada di minggu-minggu Advent ini, kita diingatkan bersorak-sorai, bersukacita. Mari kita buang segala kepahitan hidup. Mari kita tanggalkan semua hal-hal yang mengganggu konsentrasi kita dengan Tuhan. Mari kita lepaskan semua sikap hidup, semua hal yang membuat kita juga jauh dari orang lain, yaitu kehidupan yang lama, kehidupan dalam dosa. Kita mau hidup baru, kita mau menikmati persekutuan dengan Tuhan, kita mau berdamai dengan siapa saja. Karena Natal itu kan identik dengan damai. Maka di masa-masa persiapan ini saudara, kita betul-betul menjadikan hati kita penuh dengan kedamaian dan sukacita. Sekalipun saudara disadari bahwa COVID-19 masih ada sampai sekarang. Sehingga di minggu Advent atau perayaan minggu Advent, perayaan Natal tahun kemarin 2020 dan 2021, sekarang ini kita masih ada dalam keterbatasan, pembatasan, ruang gerak kita masih terbatas. Walaupun demikian,
kita tetap bersemangat untuk beribadah. Jangan sampai kendor seperti semangat bangsa Israel membangun bait suci. Tapi kita yang telah ditebus dengan darah Yesus yang mahal, mari kita tetap bersemangat. Walaupun memang situasi yang masih mencekam karena COVID-19 sekarang ini, tapi mari kita tetap bersemangat. Kita rayakan Natal, kita sambut Natal dengan penuh sukacita. Sehingga kita percaya bahwa dalam situasi apapun, Yesus dia tetap hadir. Yesus dia tetap ada. Yesus tetap menyertai. Yesus tetap menolong, bahkan memberkati kehidupan kita. Karena itu sekali lagi kita buang semua dosa kita. Kita tanggalkan manusia lama, kita hidup baru. Kita berserah kepada Tuhan. Kita berdamai dengan Tuhan. Supaya kita juga mampu berdamai dengan orang lain. Bersorak-soraklah saudara. Kemudian saudara dikatakan lagi di ayatnya yang ke-9. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Ini menunjuk pada diri Tuhan Yesus Kristus. Seorang raja, dia mengendarai seekor keledai, bukan seekor kuda. Keledai itu melambangkan kelembutan dan kerendahan hati. Kalau kuda melambangkan keperkasaan, kehebatan. Karena itu saudara, orang Yahudi, mereka tidak percaya kepada Yesus, ahli Taurat. Bahkan juga tua-tua orang Saduki. Karena mereka mengharapkan kedatangan Mesias, kedatangan Raja itu dalam keperkasaan, dalam segala kemewahan, dalam segala kekuatan, kehebatan. Kuda, menunggang kuda, bukan menunggang keledai. Namun saudara, Yesus dia datang dalam kerendahan hati. Naik keledai sebagai tanda kelemah lembutan, sebagai tanda kerendahan hati. Karena itu Yesus yang adalah raja di atas segala raja. Dia rela menjadi manusia, bahkan menjadi seorang hamba. Dia rela menderita, dia rela disalibkan dan mati untuk menanggung segala dosa kita. Dalam diri Yesus kita tidak pernah menemukan tentang keangkuhan dan kesombongan. Tapi justru yang ada adalah kerendahan hati dan kelemah lembutan. Karena itu Yesus lahir, Yesus hadir di dunia dalam kesederhanaan. Hanya di sebuah kandang, dibungkus dengan lampin, dibaringkan di palungan tempat makan hewan. Itu semua adalah kesederhanaan. Itu adalah kerendahan hati. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ketika kita berada di minggu Advent yang pertama ini, kita diingatkan, mari kita rayakan Advent, kita sambut Natal dalam kerendahan hati, dalam kelemah lembutan, dalam kesederhanaan. Karena baik gereja pemerintah terus mengingatkan, merayakan Natal bukan dalam kemewahan. Walaupun saudara, kita bisa menyediakan segala sesuatu, tapi mari kita memaknai perayaan Natal nanti di minggu Advent ini dalam segala kesederhanaan. Kita punya orientasi pada apa yang dibutuhkan, bukan pada apa yang diinginkan. Agar supaya juga saudara dengan kerendahan hati, maka di dalamnya juga kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Karena sungguh disadari perjalanan kita di sepanjang tahun 2021 yang hampir berakhir, kita tidak pernah lepas dari kesalahan, kekeliruan, kehilafan. Kita saling menyakiti, kita saling menyudutkan, baik melalui cara hidup kita, melalui perkataan kita, kita saling mengecewakan. Maka hanya dengan kerendahan hati, kita saling memaafkan. Kita tidak mengingat-ingat lagi kesalahan dari orang lain, entahkah itu saudara, entahkah itu keluarga atau siapa saja. Karena Yesus sendiri, dia rela mengampuni kita manusia yang berdosa. Sehingga Tuhan inginkan juga agar supaya kita manusia yang hidup percaya kepadanya, kita juga mampu memaafkan. Dan itu semua akan terjadi ketika di antara kita ada kerendahan hati, ada kelemah lembutan, bukan keangkuhan.
Menyambut Natal di Minggu Advent ini bukan keangkuhan yang ditonjolkan, bukan kemewahan yang dikedepankan, tapi kesederhanaan yang senantiasa diingatkan bagi kita untuk kita lakukan. Karena saudara yang kekasih, disadari bahwa di masa-masa COVID-19 ini ekonomi itu melonjak, menurun ke bawah maksudnya. Merosot, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang pendapatannya juga berkurang. Karena itu ekonomi kita saat ini masih terpuruk. Sementara kebutuhan itu meningkat, biaya sekolah anak-anak, biaya hidup dan seterusnya. Maka ketika kita merayakan Natal di Minggu Advent ini kita diingatkan, jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan sampai lebih besar, lebih banyak pengeluaran daripada apa yang kita dapatkan. Mari kita hidup dalam kesederhanaan, keugaharian. Warga Gemim pelayan khusus yang mengikuti katekisasi tahap 2 calon pelayan khusus Penatua dan Siamas, bahkan juga para pendeta yang mengikuti, ada materi keugaharian, kesederhanaan di dalamnya. Karena itu ketika kita hidup dalam keugaharian, kesederhanaan, maka kita percaya kita betul-betul mencontoh dari Tuhan Yesus yang ketika dia hidup memang penuh dengan kesederhanaan, tidak pernah hidup dalam kemewahan. Bahkan Yesus dalam penderitaan itu mau menyatakan kepada kita betapa luar biasanya kerendahan hati yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Dan kita yakin saudara, Yesus adalah contoh kehidupan kita yang benar. Dari figur Yesus, karakter Yesus, itu semua menginspirasi kita seperti apa hidup orang Kristen, orang percaya. Sederhana namun sangat bersahaja. Itulah juga yang menjadi pesan bagi kita untuk merayakan Minggu Advent ini. Bersorak-soraklah, bersukacitalah, bergembiralah, isilah hatimu dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang membuat kita pribadi, keluarga bersukacita, tapi juga dapat menyaksikan itu kepada banyak orang. Bahkan isilah kehidupan kita dengan hal-hal yang lemah lembut, hal-hal yang rendah hati, dalam keugaharian, dalam kesederhanaan, agar supaya makna Natal tidak hilang. Perayaan Minggu Advent juga akan senantiasa menjadi satu perayaan yang di dalamnya punya makna yang besar ketika kita menyambut hari Natal, tapi juga untuk menyambut Maranatha, Yom Yahweh, hari Tuhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa. Engkau mengingatkan kami tentang firman-Mu, kebenaran yang menginspirasi kami merayakan Minggu Advent. Kiranya kami akan terus bersorak-sorai penuh sukacita kegembiraan. Kiranya juga kami akan hidup dalam kelembutan hati, kesederhanaan, keugaharian, rendah hati Tuhan. Sehingga kami saling memaafkan dan tidak mengingat-ingat lagi kesalahan orang lain. Agar supaya Minggu Advent dan Natal diliputi sukacita dan bahagia. Tapi itulah juga kehidupan nyata kami menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ampunilah dosa kami Tuhan, ini kami yang berserah kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas dengan penuh kerendahan hati bermohon kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada, kiranya akan terus mendukung channel saya ini, channel YouTube Tirsa Tairas, dengan cara nonton video, mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalamnya, juga subscribe, like, berikanlah komentar-komentar yang membangun, yang menyejukkan,
juga tekan tanda lonceng, dan kiranya Bapak Ibu bisa share atau bagikan video ini melalui media sosial yang Ibu Bapak Saudara miliki. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Amin. Pakatuan wo pakalawiran.